Desain dekorasi saat ini terus berkembang pesat. Dari ide yang sederhana hingga kemungkinan yang tak terbatas. Anda mungkin sering melihat dekorasi pernikahan seperti ini, yang sering Anda temui di pesta-pesta pernikahan. Tentu saja saat sebelum pandemi. Tapi tahukah Anda, ini adalah dekorasi untuk pesta pernikahan di Nigeria? Nggak kebayang kan? Buang jauh-jauh pikiran Anda tentang sebuah negara dunia ketiga yang penuh konflik. Di kota Lagos, Nigeria, Anda akan melihat kehidupan seperti kota-kota di negara maju lainnya. Ini Bayu, teman lama saya. Dia adalah seorang desainer grafis, interior, dan produk. Dan yang Anda saksikan sekarang ini adalah karya-karyanya. Dia berangkat ke Nigeria sekitar tahun 2012. Di sana dia bekerja sebagai desainer dan konsultan dekorasi sebuah perusahaan wedding planner, Newton and David. Ini adalah sebuah perusahaan wedding planner terbesar di Nigeria. Bagaimana kisahnya dia bisa ke sana? Mari kita ikuti perbincangan saya dengan dia. Maaf, bincang-bincang kali ini tanpa rencana. Dia kebetulan datang dan saya todong dia untuk mau cerita. Jadi maafkan atas segala kekurangannya ya. Selamat datang di Garasi Ide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami berdua. Yang nanti kita rancang, kita berdua yang akan menampilkan teman-teman kita yang berjuang di dunia desain, di dunia seni. Jadi awal ini saya mau membawa teman saya ini bercerita dulu kisah dia, ini masa sebelum pandemi ya. Kisah dia bekerja di Nigeria sebagai ahli dekorasi wedding. Kita kasih salam dulu ke orang yang berjasa manggil Bayu mulai dari Indonesia ke sana. Oh iya. Madam Uci, I greet you, Madam. Thank you for everything. I'm back in Indonesia, but it's the thing that I never forget that you give me a big opportunity to introduce myself with my work and my country, especially Indonesia with the culture. Thank you. Thank you, Madam, for taking care of my friend here. Sempat kita lihat profilnya tadi ya. Jadi kita kalau lihat profil sekilas tadi ya, Madam Uce itu luar biasa sekali. Perusahaan ini seperti kalau saya lihat sekilas itu seperti bukan di Nigeria. Bukan di Nigeria. Mungkin ada di negara-negara maju, ya, negara-negara maju mungkin Singapura, dengan melihat venue yang sedemikian mewah dan inventoris peralatannya perusahaan ini udah luar biasa ya. Diceritakan sedikit dulu Bayu, awal perjalanan berangkat ke Nigeria. Infonya dapat dari mana dulu itu? Infonya dapat dari salah satu teman kuliah. Dia udah 3 tahun kerja di sana. Terlebih dulu dia bekerja di sana, di kantor yang sama. Dia invite saya, Bayu, kamu pengen tak ke Nigeria? Nigeria? Ada apa di Nigeria? Aku ini kerja di salah satu kantor dekorator pertama dan terbesar di Nigeria. Maaf, Madam Uce ini punya grup atau beliau ini sebagai CEO atau pemilik bagaimana di sana? Pemilik tunggal. Pemilik tunggal. Pemilik tunggal beliau. Luar biasa ya. Gitu. Jadi dia benar-benar mengapresiasi orang itu skill dan karyanya. Dia nggak peduli dengan, maaf ya, kamu ada kekurangan fisik, kamu ada keterbatasan apa, dia nggak peduli. Jadi pure karya. Yang dihargai benar-benar karya, idenya. Originalitas idenya. Bentar, sebelum kita jauh ke masalah kerja di Nigeria lagi. Tadi sebelum berangkat, Bayu dikasih biaya untuk ngurus segala macamnya ya. Segala keperluan. Dan tadi ada juga biaya untuk mengikat dulu. Jadi yang saya salut dengan perusahaan Newton and David ini adalah dengan Madam Uci ini adalah saya belum bekerja aja dikasih uang pengikat bahwa Mr. Bayu, you can lose your work, your job now because you are with me. Itu pun sudah ibaratnya diterima. Sudah diterima. Jadi setelah interview diterima, kemudian diikat duit ya. Dan itu via online aja. Via online. Dia langsung percaya saya dengan penjelasan saya, dengan interview saya hanya via online. Maaf, transfer online itu PayPal atau apa waktu itu? Enggak, direct. Direct ya, ke banknya Bayu ya? Iya. Ongkos potongan semuanya ditanggung kami. Ditanggung sana. Jadi Bayu terima bersih berapa, Bay? $500. $500. Ya. 6 juta. 6 juta. Belum kerja loh ini masih biaya pengikatan. Setelah itu pengurusan.
berangkat ke Oke. Jakarta. Setelah saya terima $500, saya dapat email lagi kalau oke Mr. Bayu, kita sudah siapin berkas-berkas apa aja yang diperlukan. Oke. Kamu bisa mulai pengurusan visa. Jadi mulai data perusahaan, paspor ownernya, terus izin bisnis di Nigeria. Jadi semua itu valid dan ini bekal saya bahwa ini bukan perusahaan ilegal atau perusahaan yang fiktif atau apa. Jadi mereka nunjukin ke saya bahwa registration perusahaannya di Nigeria, terus ini terdaftar paspor ownernya, sampai ke berkas-berkas yang harus dipenuhi untuk mengundang seorang ekspatriat. Oke. Udah mereka kirim saya via email, mereka tanya ke saya, untuk pengurusan visa kamu tanya Mr. Bayu berapa ongkosnya, kita akan transfer lagi. Setelah saya informasikan sekitar $245 plus, mereka kirim saya lebih untuk tiket perjalanan juga. Dari Surabaya saya harus ke Jakarta, ke Kuningan, interview dan pulang. Naik pesawat lagi. Berapa itu kira-kira? Ditambah lagi sama mereka berapa? 500 lah mungkin ya? Sekitar 550. 550. Lebih lagi ini berarti. Jadi 6 juta sekian. Saya belum bekerja. Oke. Setelah urusan visa selesai, duit saya ada buat keluarga di rumah, ya kan? Nah, berangkat ke Nigeria. Nigeria. Tiket dibayarin. Dan itu tiket PP lagi. Tiket PP. Jadi saya berangkat itu saya sudah megang tiket pulang pergi. Tiket pulang pergi, open date. Lalu maskapai apa itu yang diberikan mereka? Emirates. Ya. Itu ada maskapai yang kira-kira di bawah itu enggak? Nggak boleh. Jadi ini loh, ini orang kalau mau menghargai suatu profesi, belum kenal, ya kan, sudah di ibarat itu di servis ya. Di servis dijaga betul, ini aset perusahaan. Nah ini yang biasanya saya kenal dari perusahaan-perusahaan yang saya layani ya, itu tingkatnya kalau bukan wedding ya, mohon maaf ini levelnya itu jauh. Biasanya agriculture, yang kemudian ada perusahaan makanan minuman yang terkenal dari luar negeri juga. Itu kalau mereka memperlakukan karyawannya memang seperti ini. Tapi ini apa tadi perusahaannya? Wedding decorator, bukan organizer, decorator. Ya. Setelah itu berangkatlah ke Emirates ini ya. Jangan-jangan bisnis kelas juga ini? Enggak. Oke. Tapi kayaknya nanti suatu saat beliau pasti dapat bisnis kelas ini. Insyaallah, amin. Jadi berangkat, wah menyenangkan, semua fasilitas transit Dubai, jalan-jalan duty free, dapat snack kan waktu itu kita dapat snack. Sambil nunggu ini Sambil nunggu lagi ya. Udah panggilan masuk panggilan, wah menikmati banget sampai ke Lagos landing. Saya ngantri di imigrasi. Saya ditanyain apa tujuanmu, saya bilang saya ada konsultan di sini, durasi saya cuma 3 bulan karena izin saya masih 3 bulan waktu itu. Mana surat invitationmu? Ya, saya ngeluarin surat yang salah. Saya ngeluarin bukan invitation letter saya, tapi saya ngeluarin adalah komisi saya di sana. Akhirnya saya deportasi. Di hari yang sama? Saat kedatangan? Jadi setelah proses yang panjang itu tadi, saya dideportasi. Nggak ada solusi saat itu? Sudah, jadi sampai si owner perusahaan Madam Uce itu kontak kepala imigrasi Lagos, beliaunya lagi on holiday waktu itu. Kalau semuanya beliaunya itu ada di kantor, kemungkinan saya masih bisa terus. Tapi karena si kepala tadi itu on holiday, tidak ada yang bisa membantu. Jadi keputusannya deportasi pulang. Dengan tiket yang dibuatkan open date tadi. Ini coba. Jadi kalau ini terjadi kepada Anda, ya saya mau tanya sebetulnya, apa yang Anda lakukan? Anda mau apply lagi atau pulang aja sudah memang ini bukan jalannya. Biasanya mohon maaf ya, orang-orang kita ini iki duduk dalane iki. X mulai berarti aku ya. Yang memantapkan saya itu justru aura positif ownernya. Owner saya bilang gini, tepuk pundak saya, don't worry,
Oh, datang dia? Oh, dia diizinkan datang, Mas. Saat itu datang? Datang. Jadi Madam Uce di sana jemput Bayu, dan tahu setelah Bayu datang harus pulang lagi, dia lihat. Dan dia terus mendak saya, don't worry, I'm still bring you come here. Luar biasa. Don't worry, just follow the rule. Luar biasa. Madam Uce, saya rasanya I will come to Nigeria again with my friend here, and I will stay as long as you want. Jadi udah itu saya gotong koper lagi itu, keluar bandara, masuk lagi, Dubai lagi transit, lagi Jakarta. Mungkin perasaannya di sana sudah kayak biasa kayak berangkatnya ya, udah mulai lemes gitu. Karena apa? Saya belum sempat ganti baju. Iya. Perjalanan panjang. Perjalanan 2 hari kan, Mas? 2 hari ya. Saya bilang dalam hati saya ini gila perusahaan ini ya. Iya, gila banget ya. Total banget ini, ke saya itu total banget ya. Jadi saya dibiayai dengan nominal yang sama, diberi tiket yang sama, open date juga di sana, dengan durasi 6 bulan. Bulan ke-6 saya berangkat lagi ke sana. Bulan ke-6, jadi stay di Surabaya 6 bulan lagi ya? Ya 5 bulan sekian. 5 bulan sekian, jadi waktu yang dibutuhkan Madam Uce sampai bisa mendapatkan Bayu di sana, artinya memanfaatkan tenagamu itu berapa lama? Mulai perkenalan pertamanya? Ya 6 bulan ya? 6 bulan. 6 bulan. Setengah tahun sudah ngeluarin uang berapa tadi? Kalau kita hitung-hitung ya ada 4.000 dolar. 4.000 US. Plus tiket tadi. 4.000 US, 60 juta. Tapi kalau kita melihat profilnya beliau, artinya perusahaan beliau, memang rasanya nominal itu kecil. Nominal itu kecil, tapi sekecil apapun itu, kalau karakter yang dimiliki oleh pemimpin perusahaan itu tidak seperti beliau, itu akan sangat berat sekali buat dia. Bisa dilihat nanti, ini di sela-sela kita bicara begini, ada profil perusahaannya Newton and David tadi. Jadi supaya menjadi gambaran Anda semua, bahwa tempatnya nggak di hutan kok. Nggak di hutan. Tempatnya nggak di hutan. Jauh dari nggak ada hyena, gambaran. Nggak ada jerapah. Nggak ada jerapah, singa. Nggak ada orang-orang busung lapar. Nggak ada yang bawa tombak, nggak ada di sana. Jadi nanti dilihat, jadi kita bisa lihat sekarang ini, kalau kita bisa lihat sekarang lokasi rasanya suasana pekerja di sana. Jangan bayangin film God Must Be Crazy, bukan ya, bukan. Nick Shaw. Jangan bayangin itu. Jangan. Itu udah nggak ada. Bukan nggak ada, tapi bukan di situ. Nah, jadi Bayu di Lagos ya. Lagos ini ibu kota Nigeria. Lagos itu mantan ibu kota. Jadi karena populasinya sangat padat. Jadi Lagos itu sebagai salah satu distrik bisnis di Nigeria. Salah satu tempat trendsetter di Nigeria itu Lagos. Jadi hampir semua selebriti Nigeria itu mereka tinggal di Lagos. Tinggal Lagos. Acuan lifestyle gaya hidup di Nigeria itu acuannya Lagos. Hampir rata-rata di semua Lagos seperti itu ya. Jadi memang ini untuk kaum elitnya di Nigeria ya. Jadi Bayu datang di tempat yang tepat. Nah, artinya di sana sebagai pusat ekonominya, pusat ekonomi yang maju, kemudian pemikirannya juga maju, sangat maju. Sehingga apa yang dibawa oleh Bayu ini sesuatu yang benar-benar original dan mereka sangat suka ya. Sangat suka. Dan saya membawa sesuatu yang mereka suka itu bukan sesuatu yang saya create ya, tapi saya itu membawa kulturnya Indonesia. Culture Indonesia. Satu lagi tadi yang saya betul-betul ingat, masalah styrofoam. Itu gimana itu styrofoam tadi itu? Itu adalah lip saya waktu itu. Jadi itu adalah saat dimana saya benar-benar menunjukkan bahwa ini loh, kamu nggak rugi kalau manggil saya. Jadi pada saat saya kasih beliau ide, bring styrofoam, I will give you magic. Beri saya styrofoam. Bring styrofoam, I will bring you magic. Saya kasih kamu keajaiban. Jadi kata-kata seperti ini yang perlu Anda pelajari sebetulnya. Jadi bagaimana meyakinkan orang dalam ungkapan kata yang extraordinary. Supaya orang itu yakin, kemudian mendatangkan barang yang Anda butuhkan untuk Anda buat sebuah karya. Ya begitu ya, Pak. Dan saya nggak bawa tools saya padahal. Dan tidak membuat toolsnya. Dan itu disediakan semua oleh Madam Uce. Oke. I will bring that item. What do you need?
maaf sebelumnya styrofoam itu tidak ada di Nigeria. Tidak ada, Mas. Sama sekali. Sama sekali. Dan mereka belum mengenal styrofoam. Styrofoam itu apa? Jadi dia nanyakan ke saya. Padahal kalau di kita ya maaf ya, tiap kali ada event agama ya kan, kita kalau lihat di mall-mall ada beduk besar dan begitu, kemudian ada onta. Ada pohon Natal, biasanya begitu ya. Di sana nggak ada sama sekali. Sama sekali. Tidak digunakan sama sekali. Ya? Sama sekali mereka belum mengenal. Belum mengenal. Jadi sampai beliaunya itu berani mendatangkan dari Belanda dengan range harga di atas rata-rata harga kita. Satu pieces ukuran 2 kali 1,2 meter itu di sana harusnya kita dapat 1 lembar, di sana bisa di sini kita bisa dapat 4 lembar, di sana cuma 1 lembar. 1 banding 4 harganya. 1 banding 4. 4 kali lipat harganya. Ya. Terus beliaunya juga yakin bahwa saya bisa bikin itu menjadi suatu keajaiban. Akhirnya saya bikin, saya bangun, dan responnya luar biasa. Luar biasa seperti apa? Saya bikin bangunan, ada nanti di slide gambar ya. Iya. Saya bikin bangunan tanpa struktur rangka yang terlalu rumit. Iya. Bisa berdiri, ketinggian sekitar 2,5 meter, panjang 9 meter waktu itu, kecil. Iya. Itu yang terjadi di saat event wedding itu, semua ingin megang. Semua ingin megang. Karena betul-betul baru. Waktu saya bikin konsep seperti ini, mereka bilang, Mr. Bayu, that is heavy, yo. Berat. Ya. This is from gypsum. Jadi dia bilang itu pilar beneran, Mr. Bayu, kita bikinnya dari gypsum. Gimana kita ngangkat? Loh, kamu nggak perlu ngangkat. Terus gimana? Bring me styrofoam, I can make this one. Are you sure? Ini yang bilang Madam Uce ya? Iya. Karena Madam Uce, bayangan dia material yang dipakai pasti gypsum nanti. Iya. Begitu ya? Gypsum cetak ya? Gypsum cetak ya? Betul. Gypsum cetak. Atau gitu ya. Pasti berat ya dia? Sangat berat. Atau kesulitannya mungkin buat rangkanya ya? Buat rangka. Ya nggak hanya rangka sih, sebenarnya kesulitannya itu adalah kalau di dunia wedding itu estimasi pemasangan. Terus proses membawa dari tempat gudang ke venue. Apakah itu fragile banget atau enggak? Belum lagi kalau itu semuanya patah atau rusak itu memperbaikinya susah enggak. Jadi concernnya beliau sangat teknis sekali. Ya. Dan di saat saya bilang it's easy to be maintained. Are you sure? Yes, I'm sure. Oke. Jadi penjelasan seperti ini pun saya jelaskan bahwa all of this is styrofoam. Iya. Jadi yang styrofoam mulai pilar kemudian yang atas ini. Iya, yang melengkung itu. Iya. Sampai can this structure hold the flower? Apakah dengan styrofoam itu bisa nahan beban rangkaian bunga segitu besar? Saya bilang, of course. Wah, berarti dia Mr. Bayu, kamu itu gila apa gimana sih? Ntar kalau ambruk tuh saya yang kena. Iya. I can guarantee that it's strong. It can hold that flower. Oke. Jadi di sana ini mungkin yang mereka sangat respect sekali ya. Adalah apa yang kita ucapkan itu akan menjadi sebuah kenyataan. Artinya komitmen ya, kita berkomitmen. Apa yang kita bilang, oke ini kuat, pasti akan kuat. Ya. Dan kita menanggung semua resikonya. Dan itu nggak hanya sekedar bluffing kan ya. Itu adrenalin rush buat saya. Melihat potensi pekerjaan yang ada di Nigeria tadi ya. Jadi harapan saya itu begini. Bahwa banyak orang-orang yang sekarang ini mungkin lagi berputus asa ya, bersusah hati menghadapi masa pandemi begini. Yang kita tahu, kita berdua kemarin ini jalan-jalan sambil cari pekerjaan peluang juga ya. Di beberapa vendor yang berkaitan dengan wedding. Nah, bukan kami akhirnya mencoba segera jadi enggak, tapi sebetulnya pada lebih apa yang bisa mereka lakukan karena pendapatan mereka benar-benar nol. Ini benar-benar nggak ada pendapatan gitu. Yang dulunya satu minggu bisa ada 3 event, ini berlaku untuk semua loh. Jadi videografer pun saya memang dunia saya memang bukan di wedding ya Pak ya. Jadi saya nggak ngerti bagaimana rasanya kalau tiba-tiba order itu harus sampai drop nol. Gitu. Biasanya perusahaan itu kalau sudah mulai menurun performanya itu kalau dari grafik akan terlihat ya.
mungkin dari pelayanannya kurang baik, dari anak-anaknya yang kerja mulai lelet atau apa, itu grafik akan terlihat menurun begini. Tapi kondisi ini enggak gitu loh. Jadi dari kondisi yang sedang begini tiba-tiba langsung jatuh begini. Langsung jatuh begini. Ini dialami banyak orang. Nah, harapan saya itu orang yang melihat ini, yang bekerja seperti Bayu sebagai dekorator, itu jangan berkecil hati karena ada peluang yang akan bisa ditangkap. Banyak banget ya, peluang. Ternyata banyak. Ternyata sangat banyak. Apalagi peluang yang dia dapat di Nigeria tadi. Ya. Jadi bertemu sama Madam Uce ini, dapat info dari temannya yang satu angkatan, itu layak dicoba. Ya. Suatu saat nanti mungkin Anda juga akan bisa apply, mungkin ada jalur nggak baik apply yang tanpa, misalnya kalau baik kan diundang sama ini ya, sama perusahaan atas rekomendasi teman. Kalau semama apply gitu ada nggak? Kalau apply langsung ya, iya. Kalau saya sih bisa kasih masukan buat teman-teman desainer yang ingin mencoba, bahwa banyak loh peluangnya itu. Kalian cari passion kalian dulu. Oke, saya adalah dekorator. Kalau saya dibanding sama teman-teman desainer saya yang ilustrator, saya bukan apa-apanya. Oke. Tapi passion saya di wedding decoration. Iya. Saya tidak akan merambah ke tempat teman saya ilustrator hanya untuk gambling. Oke. Karena ya tadi, kita ini bukan buat senang-senang lagi kan. Kita ada sesuatu yang harus kita capai. Jadi buat teman-teman, follow aja passionnya kalian apa. Kalau saya waktu itu saya follow dekorator dunia. Saya follow, saya ikutin blog beliau, saya rajin untuk baca komen-komen yang di bawahnya. Oke. Karena kita nggak akan tahu, ternyata Madam Uce adalah salah satu perusahaan besar di Nigeria yang follow si dekorator dunia ini, dan dia buka job opportunity di situ. Luar biasa ya. Jadi mungkin teman-teman yang ilustrator mungkin, atau mungkin animator, atau mungkin free hand drawing mungkin. Drawing, betul. Jadi cari-cari aja di luar sana. Saya bilang di luar ya. Saya nggak. Kenapa kok saya nggak bilang di Indonesia? Karena saya merasakan bahwa kita orang Indonesia itu adalah kita orang hebat. Oke. Mungkin kita tidak diapresiasi di negara kita sendiri, tapi di luar sana kita itu orang hebat. Bagi mereka kita ini hebat ya? Sangat hebat, Mas. Gitu ya? Ya, saya. Basic saya bukan seorang sarjana. Saya hanya berpegangan, saya punya pengalaman, saya punya karya. Mungkin di Indonesia saya masih belum dipandang. Ternyata saya di Nigeria, saya dipandang sebagai seorang yang benar-benar talented kan. Di negara luar, Mas. Orang yang tidak mengenal saya. Tapi mereka membuka jendela saya. Oh, ini toh Bayu. Dan apresiasinya bisa melebihi apa yang kita perkirakan. Bisa kita lihat tadi ya. Jadi Bayu di antara para pekerja di Newton and David tadi itu betul-betul dihargai. Jadi sebagai orang yang expert dalam bidangnya, yang dimintai pendapatnya. Kemudian kita lihat tadi Bayu memberi pelajaran juga buat orang-orang yang ada di sana, kan begitu ya. Karakter orang di sana gimana kira-kira, Bayu? Kalau karakter, sama-sama pekerja keras lah pasti ya. Saya nggak bilang orang itu keras atau orang itu bebal atau orang itu stubborn ya. Semua orang sama, Mas. Kembali ke kita tujuannya di sana itu untuk berkarya. Tapi kita juga butuh support dari orang-orang sekitar kita, atau kita ingin hidup sendiri. Jangan jadikan orang, aduh orang ini susah, aduh orang itu susah diajak omong, aduh orang ini. Ya itu harus ya udah adaptasi. Ayo beradaptasi lah. Jadi jangan ditolak. Gitu. Ya, ini harus jadi jiwa orang-orang kita ya. Artinya jangan punya pedoman yang selalu kita dengung-dengungkan. Kumpul gak mangan kumpul. Harus mulai dihilangkan ya. Jadi cobalah untuk pisah tapi tetap mangan. Kumpul tetap ngumpul mangan. Iya betul. Jadi adaptasi di dunia internasional.
Bahasa kendala ada nggak? Oh, bahasa itu nomor kesekian, Mas. Nomor kesekian, oke. Yang penting ada basic bahasa Inggris lah ya. Ya, bahasa Inggris. Basic bahasa Inggris. Ya mungkin kok teman-teman yang di negara-negara besar kayak Uni Eropa atau Amerika Serikat sih harus sempurna Inggrisnya. Itu adalah priority ya. Priority. Tapi kalau Nigeria? Kalau di Nigeria itu adalah bahasa isyarat itu sudah cukup. Bahasa isyarat. Ya. Sambil kemudian belajar bahasa mereka, Betul. bahasa Inggrisnya diperbaiki lagi. Betul. Ya, gitu. Jadi itu yang apa namanya yang jadi kunci komunikasi selama bekerja di sana. Jadi bisa cari peluang tadi. Memang kita di masa pandemi begini harus segera mau nggak mau melek teknologi. Harus cari-cari informasi. Harus. Gitu. Mungkin banyak ahli memprediksi ini akan berakhir tahun depan setelah vaksin ditemukan. Nah, setelah vaksin ditemukan lalu apa? Nah, begitu jangan mulai setelah vaksin jangan mulai setelah vaksin ditemukan, tapi mulailah sekarang segera cari-cari informasi. Jadi nanti mungkin di kolom komentar atau kolom apa bisa ninggalin pertanyaan buat Bayu, kemudian Bayu bisa jawab. Boleh. Bagaimana sih bekerja di Nigeria itu? Saya rasa sekian dulu ini perbincangan kita yang saat ini. Ini belum ada apa-apanya. Ini belum ada apa-apanya. Ini baru benar-benar teaser. Saya benar-benar sangat menikmati perbincangan kita hari ini, Bayu. Ini mohon maaf, kendala teknisnya banyak sekali. Banyak, Bang. Hari ini nggak ada kameramen, kru saya lagi off semua, mereka ada tugas juga di luar. Kamera nggak ada yang operasi. Nggak ada yang operasi. Komposisi bolak-balik menceng, mic bolak-balik jatuh. Saya mohon maaf sekali, tapi saya berharap konten ini bermanfaat buat Anda. Sekian. Insya Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.